أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat, terima kasih kita sudah saling memberikan semangat satu sama lain di ruangan ini, dan mudah-mudahan kebaikan ini menjadi kebaikan yang bercerita kepada kita bahwa Allah yang memicu hadirnya kebaikan ini di dalam jiwa kita, dengan satu kepercayaan saya bahwa mungkin karena Allah menunggu kita semua di surga. Semoga istiqomah. Dan curang, Masya Allah, orang-orang yang curang ini luar biasa ya Ustadz. Saya jadi ingat Ustadz Dedi tempo hari berbicara tentang bagaimana membayar ASI kepada istri ketika dia memberikan ASI kepada anaknya. Bayar nafkahnya, bayar juga ASI-nya. Kan itu luar biasa itu. Terus di sini Kang Bongki meren hilap atau kita semua lupa gitu ya, lupa membayar ASI itu. Kita lupa membayar ASI itu, kalau kita biar terus sudah gitu dimarah-marah juga istrinya. Itu juga Kang Budi Mulyanto itu curang gitu. Kang Budi sudah bayar ASI atau beli sepeda? Mending bayar ASI daripada beli sepeda gitu. Jadi ada kondisi yang ya Allah, selama 1 minggu ini saya pikirkan tentang kecurangan saya secara pribadi. Ya Allah, ya Robi, curang sekali. Dan ada mutafifin atau kecurangan yang luar biasa. Kita satu sama lain saling mendoakan dalam sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di perjalanan kita kerap marah kepada saudara kita yang mungkin sedang Allah utus untuk uji kesabaran kita di menit itu. Ya, kita lagi pakai motor, tiba-tiba ada yang nyebrang dan motor kita kesenggol, gitu kan? Kita marah. Padahal pada saat kesenggol itu utusan Allah untuk menguji kita. Sabar nggak? Mestinya ya Pak Suarsa, Kang Jajat, mestinya kita tahu, oh saya belum sabar detik itu, kan itu. Jadi kalau semua kita cermati, semuanya kita cermati Kang Widi, saya yakin kita akan tumbuh luar biasa. Bahkan mungkin itu juga ya, ketika kita mencermati diri supaya kita tidak curang, atau kita mencermati bahwa semua adalah keinginan Allah untuk ngetes, sabar nggak, marah nggak, atau kuat nggak gitu kan. Atau hati Ustadz Dedi masih dititip kepada saya. Ketika saya berbuat buruk, Ustadz Dedi marah. Artinya hati Ustadz Dedi saya ngatur, ya kan? Itu juga ngetes gitu kan. Apakah sudah kita memiliki hati kita, menguasai hati kita, sampai kita bisa memanage hati kita sendiri. Padahal sungguh pada diri kita ada mudghah, ada segumpal darah yang disebut ala fahiyya qalb. Segumpal darah itu adalah hati. Ya Allah, hati saya masih dimiliki oleh orang lain. Oh, sedikit agak marah, tidak sangat marah, berarti hati saya sedikit dikuasai yang lain. Kalau sudah tidak marah atas kesalahan orang lain, mungkin hati kita sudah menjadi milik kita. Seperti itu. Dan ketika hati kita milik kita, Masya Allah, kita akan tahu persis. Baru tadi, ya kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Didi kemarin tentang mutafifin ini. Curang itu akan bisa kita hindari. Dan mungkin itu juga yang disebut dengan udzukurullaha dzikron katsiro. Zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya itu pada saat saya bersyukur. Karena orang bersyukur adalah orang yang mengerti betul Allah itu maha kuasa, maha agung, maha besar. Mungkin nggak sih ada satu benda ciptaan Allah yang fungsinya kecil? Ada nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti Allah menciptakan
Bahkan satu butir debu fungsinya sangat besar. Lagi pakai motor, tiba-tiba ada debu kecil, ngerem, minggir sebentar, pakai tetes mata, udah agak sembuh, jalan lagi. Coba kalau kita jalan lancar tanpa debu, mungkin kita sudah dapat musibah besar. Walau ya, tidak tidak ada hal yang Allah ciptakan. Saya pikir mustahil, mustahil Allah menciptakan kesia-siaan. Sampai kita mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini, ya Allah. Maha suci Engkau. Bahkan kesalahan istri, kesalahan suami, Kang Ferry, itu nggak ada yang sederhana untuk kita. Semuanya pasti sesuatu yang akan sangat besar kita dapatkan maknanya. Itu orang bersyukur. Orang bersyukur itu mengerti betul apa fungsi daripada beras. Bukan hanya untuk makan, untuk banyak hal. Ada sejuta fungsi beras. Dari situ kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Saya pikir ini maksud saya, sering kita curang kepada Allah. Kita berikan sesuatu yang istimewa, Allah berikan sesuatu yang istimewa untuk kita, tapi kita memperlakukannya begitu sederhana, bahkan menyia-nyiakannya. Mungkin itu bagian daripada kufur nikmat, ya kan? Masya Allah, ya misalnya Kang Pupun punya istri cerewet, tidak mungkin cerewet itu buruk buat Kang Pupun, meskipun Kang Pupun kesal ngedengarnya. Alah cangkel gitu ngedengarnya di usia seperti ini masih dicerewetin. Tapi saya yakin ada sesuatu yang besar yang sedang Allah pertontonkan pada kita, menguji perasaan tentunya, menguji fikir kita, termasuk kerinduan. Ya, Kang Widi, Kang Wahyudin, kerinduan kepada sesuatu, kepada seseorang itu tidak sederhana, pasti besar. Kita coba untuk terus berzikir, menelaah besar dan luasnya anugerah Allah sebagai ungkapan zikir kita. Jangan kita curang kepada Allah. Masya Allah, kita teh siapa sih? Kita makhluk kecil, terus tadi itu matahari aja pengen ngerangsak kita gitu kan. Betul, Karena betul, kita meminta banyak dari Allah, tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk Allah. betul, betul. Allah tidak minta, tapi coba tolong sanjung, rayu. Saya sendiri belum belum bisa. Jadi Widi, barusan ini Ustaz ini mukul saya dan saya kepukul semuanya. Semua nuhun Ustaz, speechless. Tapi yang ingin juga saya kuatkan untuk diri saya sendiri, Pak Eko. Eh, Masya Allah. Sering kita menganggap bahwa teman-teman dekat kita lah yang layak mendapatkan kebaikan kita. Padahal banyak sekali orang yang menunggu. Dan mungkin Allah juga memberikan sedikit kekuatan kepada kita ya Kang Elan untuk bisa nyebrang keluar wilayah lingkungan kita, keluar eh, link kita ke lingkungan yang lain. Itu beberapa kali saya lakukan, selalu saja ada kecurigaan. Wah, ini mah yang jadi bupati gitu. Aduh, ampun Paralun mau jadi bupati, dekat aja sama bupati, wali kota, gubernur, apalagi penguasa ya. Mudah-mudahan Ustadz Dedi juga punya pikiran yang sama dengan saya. Kalau dekat dengan mereka itu lisun, ya disebutnya pencuri. Karena memang tadi baru sedikit saja dikasih oleh sahabat, kita sudah susah untuk nolak permintaan sahabat kita kan itu. Padahal baru 5 atau 6 item saja diberi. Sementara kepada Allah, Allah memberi semuanya, kita tidak bersegera untuk taat kepada permohonan, kepada panggilan Allah. Ini luar biasa. Jadi eh saya tidak banyak komentar, Ustaz. Ini nasihat semua buat kita. Luar biasa, Ustaz. Pokoknya malah atas nama semua ini, saya mewakili semua, jazakumullah khairan katsira. Ini salah satu jalan ke surga kita ya, Bu Tati Rohayati. Jalan ke surga kita, hati-hati jangan curang kita kepada Allah, khususnya kepada saudara-saudara kita. Terkhusus ini, yang sangat penting lagi, Kang Ferry. Apa itu? Eh, Semua orang yang sholat, setiap detik ada yang sholat, Hmm. mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua didoakan oleh mereka keselamatan kita. Hmm. Hmm.
Saya mohon jangan pernah ada kecewa terhadap sesama muslim, mungkin meskipun mungkin mereka mengecewakan kita. Jangan pernah ada marah kepada sesama muslim meskipun mereka mungkin kesebelen. Terkhusus ini siapa? Mohon doa untuk saudara-saudara kita di Palestina karena mereka juga mendoakan keselamatan kita pada saat mereka sholat. Doakan mereka. Dan jangan ada mimpi untuk membawa anak-anak Palestina ke Bandung. Mentalnya berkurang nanti. Ya, dari mental Gaza ke mental Peyem Bandung. Oh, jauh pisan. Jauh pisan. Jangan, bisa berubah. Berubah nanti. Jangan. Demikian juga jangan ngambil janda-janda Palestina ke Bandung. Jangan. Mereka sudah mujahid betul. Dunia sudah penuh ya Gurunda. Iya, Kang Jajat Sudrajat tanggal lamun etanya janda Palestina garelis gitu. Iya, mereka memang potongannya luar biasa, tapi jangan dibawa ke sini. Bisa berubah jadi mental Peyem Bandung. Nah ini yang kita doakan. Kalau saya berdoa begini, Ustadz, walau alam, ya Allah merdekakan saudara-saudara kami di Palestina untuk tidak curang di hadapan Allah. Kita diberi tentram, mereka diberi kebahagiaan bom. Ya, hadiah dari Allah tuh bom penjara yang sadis. Itu mereka sadar betul dan mereka tenang saja. Penjara di dunia ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel tuh hanya sebentar saja sampai mati gitu kan. Di akhirat sana mereka rasakan nanti surga yang begitu besar Bu Elsa, begitu abadi gitu kan. Nah, jadi ya Allah, saya berdoa merdekakan saudara-saudara kami di Palestina sepenuhnya. Kembalikan tanah mereka yang direbut oleh Zionis sepenuhnya. Kemudian berikan iklim perpecahan di kalangan Zionis sehingga mereka sibuk dengan perpecahan di antara mereka. Masya Allah. Itu Masya doa Allah. terus setiap sholat saya. Ya Allah, saya ucapkan nggak tahu ya mendoakan saya tidak berani mendoakan hancurkan Israel. Saya nggak berani. Cukup mereka menghancurkan sendiri aja dengan perpecahan. Sugan garalut nate ku bom gitu kan. Nanti kubom karena mereka pengecut, mereka suka sekali menggunakan senjata jarak jauh, menggunakan apa tangan orang lain untuk menghancurkan musuh-musuhnya kan itu ya. Mereka selalu melakukan itu dan melakukan penyerangan di balik-balik apa namanya benteng. Sementara anak nih ada Pak Tuarso dari Cimahi menggambarkan anak Palestina. Anak Palestina itu seperti laki-laki dia bawa bom ke atas tank. Itu saya lupa videonya ada itu. Seperti anak laki-laki membawa bom ke atas tank, memasukkan bom itu ke apa namanya pintu tank di atas. Kemudian dia loncat, lari dia, bom meledak dan terbuka serbannya ternyata dia perempuan. Anak kecil perempuan. Kita baru aja kehilangan suami direbut orang udah nangisnya luar biasa. Mereka kehilangan semuanya. Ya, kita baru kehilangan suami itu juga suami dipinjam orang itu nggak lama-lama lah, hanya pinjam. Ya Allah ya Rabbi. Ya Kang Budi baru aja dipinjam Kang Budi sama orang lain istri mendekat Kang ngamuk gitu misalnya Kang Budi mah aman. Itu kan luar biasa itu. Jadi jauh saya hanya berharap Palestina merdeka Amin dan ya kita Rabbal. doakan karena mereka juga mendoakan keselamatan kita. Kang Bongki pernah pakai kendaraan terus tiba-tiba ngerem. Pas tahu ada yang nyebrang di depan, pernah kan ya? Aduh, untung ngerem. Nah, itu yang paling sering terjadi. Ternyata mungkin itu doa mereka dari Palestina yang mengucapkan kalimat Assalamualaikum, Assalamualaikum walibadillahi sholin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Kang Bong yang soleh, insya Allah diijabah doanya pas mau. Aduh, tinggal 2 senti deh teka tabrak itu yang nyebrang. Untung ngerem. Saya berulang, Ustaz Dedi mengalami itu. Bats, Iya. ini ternyata ngajak. Sebab kalau udah kesenggol sama saya, dia minta ganti rugi, minta dikawin. Bahaya. Kang Ferry rudet. Hati-hati Kang Ferry bisa ayah minta dikawin lieur deh lah. Nu ayah garudet misalnya ketambahan kunukaran itu, Masya Allah. Yang jelas kita doakan sesama kita supaya kita tidak curang. Itu saja, Mangga Ersat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم